Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih nasihatnya, terima kasih yang disampaikan. Insyaallah ini bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari insyaallah. Saya minta semua hadirin hadirat yang hadir di sini, kita sama-sama hidupkan flashnya sama-sama yuk. Bareng-bareng diangkat HP-nya, ya. Yang punya HP diangkat HP-nya. Yang HP-nya masih Vivo, Oppo, yang nggak apa-apa diangkat aja. Atau yang masih kreditan, insyaallah dilunasi. Diganti HP-nya sama iPhone 15 Pro Max ya. Apalagi di Hongkong sudah ada 16 Pro Max ya. Ya tinggal beli aja dah. Ya angkat. Yang angkat HP-nya, diangkat flashnya, sama-sama saya doakan Allah mudahkan bisa pergi ke tanah suci Mekah Madinah untuk bisa melaksanakan umroh maupun haji insyaallah. Mana kurang kompak? Yang di depan, yang di belakang. Ya, turunkan lagi. Oke, kita briefing dulu. Nanti saya akan bawakan satu salawat judulnya Allahu Radinul Mu'ayyad. Jadi ketika nanti Dzalikal fadlu minallah, angkat sama-sama. Allah. Ya Hanana, ya Hanana. Ke kiri dan kanan ya. Siap? Siap. Siap? Siap. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Coba sekali lagi. Briefing dulu biar lebih kompak. Asik. Dzalikal fadlu minallah. Allah. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Siap? Semuanya siap? Siap. Oke. Wassalim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina Muhammadin bibil qulubi wa dawaiha afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wal qiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Salawat Nabi Muhammad. Alhamdulillah, tadi yang kita baca salawat tibbil qulub, yaitu artinya adalah obat hati. Jadi ketika ibu bapak sekalian lagi galau, lagi stres, mikirin utang misalnya, terlalu realistis ya? Ya mikirin apa aja pokoknya yang lain ya, mikirin karena lagi diuji, lagi dicoba sama Allah, lagi banyak pikiran ya, maka tenangkan hatinya dengan membaca shalawat tibbil. Apa artinya tibbil qulub? Tibun itu adalah obat hati. Al-qulub adalah artinya hati. Maka tibbil qulub adalah artinya obat hati. Insya Allah Allah akan berikan ketenangan kepada hati kita ketika kita membaca shalawat tibbil qulub. Yang tenangkan hati kita dengan baca shalawat tibbil qulub. Dan satunya lagi tadi adalah shalawat nariyah. Shalawat nariyah ini adalah salah satu fadilah dan keutamaannya, yaitu agar memperluas, memperlancar rezeki kita. Jadi buat ibu-ibu sekalian, bapak-bapak ngerasa rezekinya lagi seret, rezekinya lagi susah, dipersulit sama Allah Subhanahu wa taala, ya perbanyak baca sholawat nariyah. Minimal habis sholat itu, habis sholat fardu ya, baca dalam hitungan ganjil. Mau 1, 3, 5, 7, ya 9 atau 11, ya saya selalu mengamalkan itu. Karena alhamdulillah ini ijazah dari guru saya juga. Ya, setiap habis sholat fardu jangan pernah lepas baca sholawat nariyah, ya minimal dalam hitungan ganjil tadi. Dan alhamdulillah saya sendiri yang merasakannya, keajaiban ya dan juga kedahsyatan daripada fadilah keutamaan baca sholawat nariyah tadi. Saya pengen cerita, boleh nggak? Boleh. Sedikit ini cerita, dan ini pengalaman hidup saya dan yang saya rasa 20 tahun, 22. Pertama kalinya saya berangkat ke Tanah Suci. Alhamdulillah waktu itu kebetulan, kalau ibu-ibu pengen tahu, saya itu dapat tawaran untuk berangkat ibadah umroh. Ya, dari salah satu travel menawarkan saya, Ustaz, Gus, kita mau berangkat umrohin antum, ya. Nanti di tanggal sekian, bulan sekian, tanggal sekian, ya. Sudah siap? Kosongkan waktunya. Saya siap. Saya bilang siap, insya Allah saya bisa berangkat. Terus akhirnya apa? Dalam hitungan 1 minggu lagi, H-1 minggu sebelum berangkatan, ya, qadarullah ternyata, ini singkat aja ceritanya. Qadarullah ternyata Allah gagalkan rencana tersebut. Saya nggak jadi berangkat ibadah umroh. Karena dari travel tersebut, ya, membatalkan dengan satu pihak. Tapi trainer pemilik travel besar, dia bilang ke saya, Ustaz, sudah pernah umroh? Saya bilang, alhamdulillah sudah pernah sekali waktu itu. Cuma udah lumayan lama belum berangkat lagi. Dan waktu itu pertama juga itu gratis, ya. Dan ini yang kedua kalinya. Akhirnya kata beliau, kapan ibadah umroh lagi? Belum tahu, Ustaz. Saya belum tahu kapan, karena belum ada lagi yang datang ke saya untuk menawarkan untuk berangkat umroh bareng kayak gitu. Akhirnya apa? Beliau tadi bilang, insya Allah saya dalam waktu 3 hari ini ada keberangkatan dengan jamaah saya 700 jamaah. 700 jamaah. Terus saya bilang, apa hubungannya dengan saya? Ustaz, mau nggak berangkat bareng saya? Tiba-tiba bilang seperti itu, langsung merinding sebadan badan. Ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya langsung gak nyangka. Besok siapkan pasportnya, kirim ke saya akan buatkan visa. Nanti H-3 ya, kita langsung berangkat. Ternyata ketika saya sudah berangkat ke Tanah Suci, alhamdulillah Allah takdirkan saya berangkat waktu itu dengan jamaah yang ada di kota Bandar Lampung dengan Bunda Eva. Kalau tahu di sini ada orang Lampung? Ya, tahu ya Bunda Eva ya? Ya, Bandar Lampung itu wali kota Bandar Lampung dengan jamaahnya mereka 700 jamaah. Ya, dan ketika saya cari tahu, ternyata travel yang saya berangkat itu, yang saya jadi, akhirnya saya berangkat, mereka ini kompetitor dengan travel yang pertama kali ngajak saya umroh. Jadi travel ini mengirimkan portofolionya mereka, ya, untuk di ACC ke pemerintah kota Bandar Lampung. Jadi jamaahnya sudah ada, mereka ini ngirim proposal portofolio supaya travelnya diberangkatkan. Ya, tapi ternyata travel yang pertama kali ngajak saya itu nggak jadi, makanya saya tetap istiqomah, saya tetap baca sholawat, terus saya tetap juga optimis, yakin kalau memang Allah sudah panggil saya di waktu itu,
maka Allah akan panggil saya. Walaupun tidak jadi dengan travel yang satu ini, tapi Allah gantikan dengan travel yang satunya. Dan padahal mereka itu kompetitor bersaing. Itu langsung saya, ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu benar ternyata Pak, saya sendiri yang langsung merasakan. Begitu dahsyatnya, begitu hebatnya sholawat yang kita baca. Kalau kita punya keyakinan yang kuat bahwa sholawat yang kita baca itu pasti akan didengar oleh Rasulullah SAW, maka insya Allah ya sampai kapanpun sholawat kita akan sampai kepada Rasulullah SAW. Maka saya tadi dari awal mengungkapkan dan juga meluruskan kembali niat kita datang hadir ke majelis ini semata-mata hanya karena kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Hidup ini Pak Bu, kalau bukan tanpa cinta semuanya akan buta. Semuanya asik. Kumaha barudak. Ya Allah. Ya. Jadi hidup ini kalau saya yakini semuanya ini ada karena semuanya ini ada karena adanya cinta. Allah menciptakan dunia dan seisinya karena apa? Karena cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karenamu wahai Muhammad, kata Allah, ya, kalau bukan karena nurmu, cahayamu, maka tidak akan aku ciptakan dunia dan seisinya. Karena kecintaan kita, makanya almarhum ma'an man ahab. Seseorang itu nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang yang cinta, ya, orang yang dia cintai ketika di dunia. Kalau kita cintanya kepada Nabi Muhammad, insya Allah kita akan dikumpulkan juga bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sedikit yang saya sampaikan apa Habibana? Tidak maksud menggurui ya, semuanya ini adalah cerita tahadus bin ni'mah ya. Saya menceritakan kenikmatan yang sudah saya dapatkan selama saya mengamalkan salawat-salawat yang saya lakukan. Maka terus amalkan salawat, jangan pernah bosan baca salawat. Ada satu pepatah mengatakan, para pecinta salawat mengatakan, kami bukanlah manusia hebat, kami bukanlah manusia kuat, kami hanyalah para pecinta salawat yang harapkan syafaat Nabi Muhammad kelak di yaumil qiyamah. Maka jangan remehkan para pecinta salawat, karena yang mereka harapkan itu adalah syafaat, bukan cinta yang hanya sesaat. Masuk? Alhamdulillah. Ini lanjut salawatan atau itu? Terserah saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama sudahi dulu. Soal kita akan mendengarkan lagi nasihat dari Habibana. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan selama kita ngaji di sini ya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita insyaallah. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan yang hatinya tenang itu dengan zikir kepada Allah. Dan ketahuilah kata Allah, bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang. Dan termasuk zikir itu adalah sholawat yang disampaikan oleh Gus Yusuf tadi. Mudah-mudahan hati kita tenang, segala kegalauan kita dihilangkan oleh Allah, dan segala kerisauan hati kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kebetulan di sini ada anak-anak tim sholawat ya, Ahida. Ada. Tim sholawat mana? Ini. Jadi kalau ibu-ibu, karena tadi Gus Yusuf menyinggung sholawat, ini ada camp sholawat Hong Kong. Nanti kita ketemu di sini. Ini yang mau tahu cara sholawat, bisa sholawat bahkan sampai ribuan, puluhan ribu ya sehari, nanti bisa gabung komunitas camp sholawat nanti selain. Kebetulan kami juga tim camp sholawat Kalimantan Barat. Jadi merangkap semua ya tim sholawat. Jadi kita satu frekuensi. Ada kawan-kawan Al-Bahjah juga ya? Al-Bahjah juga, ya saya Al-Bahjah Kalimantan Barat. Pokoknya yang kalbar-kalbar ikut semua insyaallah ya. Baik, kita lanjutkan tadi karena waktu kita sedikit ya, sehingga lama 15 menit karena perut sudah lapar. Betul? Ampun, benar nggak? Perut sudah lapar, semakin dingin semakin nggak enak. Ya. Ngantuk Bu? Oh ngantuk, ya Allah. Dari subuh. Mudah-mudahan ngantuk di dunia nggak ngantuk di akhirat.
Baik, 15 menit kita selesaikan. Resepnya biar lillahi ta'ala. Yang pertama yang disampaikan oleh Imam Ibnu Ruslan itu adalah perbaiki niat. Niat kita di dunia ini ngapain? Maka harus warnai segala aktivitas kita itu dengan niat kita. Oke, Imam Ibnu Ruslan mengatakan apa? Lakin idza nawa bi aqlil dua bi ta'atillahi lahu faqad nawa. Orang yang makan itu mubah. Tapi jika diniatkan karena Allah, biar ibadahnya kuat, biar cari nafkahnya kuat, maka lahu faqad nawa. Dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan. Perhatikan nih, Bu. 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 Paham nggak nih? Apa nih? Ya. Mana Bunda Melinda mana? Bu, mana Bunda Melinda? Bu, yang nggak jawab jawaban saya, jangan kasih nasi. Bu, semangat Bu. Semangat tidak? Nggak semangat? Kerudung hijau nggak semangat ya? Gini. Ini ya, kita ini kan setiap hari bekerja, betul nggak? Kita ini setiap hari ada jam tidur, betul? Bentar lagi kita akan makan, betul? Ada lagi minum, betul? Lalu ngapain lagi? Mandi. Udah mandi belum? Udah mandi belum? Hah? Sehari sekali. Tidur, mandi, makan, nyuci, apalagi belanja, masak. Itu semua perbuatan mubah, nggak dapat pahala. Makan nggak dapat pahala, kita mandi nggak dapat pahala, kita nyuci nggak dapat pahala. Bahkan dari apa nih posisinya apartemen ya, dari rumah ke sini itu sebenarnya nggak dapat pahala. Dapat pahala karena niatnya. Niat pengen sholawatan, niat pengen ngaji, niat pengen silaturahmi, baru dapat pahala. Nanti Imam Haddad menceritakan, Imam Abdullah bin Al-Haddad, di akhirat itu, di padang mahsyar itu, kita akan didiamkan oleh Allah. Kalau bahasa anak muda zaman sekarang, di ghosting, betul? Enggak ya? Enggak ya, di ghosting. Didiamkan, diabaikan. Berapa tahun? 50.000 tahun. Di padang mahsyar dengan matahari sejengkal di atas kepala. Semua manusia kita akan melihat pemandangan yang mengerikan. Ada yang lidahnya keluar, makan riba. Ada yang perutnya buncit, makan harta anak yatim. Ada yang wajahnya tinggal tulang belulang, yang suka minta-minta di jalan raya. Ada yang kepalanya gede, badannya kurus. Ada yang kepalanya kurus, badannya gede. Ada yang kepala sama badan sama-sama kurus. Orang yang tamak di dunia. Sesuai dengan huruf toma, to, mim, ain, to. Perut besar, badan kecil. Ya. Mim kan gini nih. Perut kepala besar, badan kecil. Ada ain, kepala sama perut sama-sama gede. Itu orang tamak di akhirat. Ngerinya luar biasa. 50.000 tahun. Kita ngantri bikin KTP, bikin SIM aja sumpah. Betul, Bu? Betul nggak? Betul. Saya nunggu Gus Yusuf. Kemarin ketahan di imigrasi, ya Gus ya? Walaupun elek-elek gini nasib saya muncul Pak. Saya nggak ketahan gara-gara nama ya Gus ya. Ada nama Muhammad. Saya juga Muhammad Ali. Hindu saya ini bro. Mirip. Gusti Muhammad Yusuf, makanya beliau tampan seperti Nabi Yusuf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bedanya kalau Nabi Yusuf itu faqat ta'as aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashar in hadza illa malakun. Jadi Zulaikha tuh ngasih apel ke ibu-ibu, Nabi Yusuf keluar bawain air, saking terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf, motong-motong apel sampai motong jari jemari, nggak sadar. Boleh Bunda Melinda coba kasih pisau sama apel. Yang dipotong apelnya. Ya bukan Nabi ya, oh iya. Tapi di Indonesia banyak yang ikut Nabi Yusuf. Nah jadi di akhirat itu kita nunggu 50.000 tahun didiamkan, itu belum hari penghakiman.
belum dihisab, belum dimizan. Saya nunggu beli imigrasi aja lamanya ya Allah. Kenapa? Belum lapar. Dia kan dari Jakarta berapa jam itu? Lapar udah ini. Nunggu ketahan imigrasi dan sebagainya. Itu cuma berapa jam? Nah ini di akhirat 50.000 tahun. Kita mau mengharapkan siapa? Nah salah satu hukuman yang paling mengerikan itu Imam Hajar bercerita, nanti amal kita ini akan dibagi sesuai dengan harinya. Satu hari berapa jam? 24 jam. Woi. 24. Yang di belakang, woi. Woi. Sehari berapa jam? 24. Ini beda Hongkong sama Jakarta. 24 jam itu diibaratkan satu lemari ada 24 loker. Ini Imam Hajar cerita, bukan saya cuma nyampaikan. Nanti jam 1 loker 1, jam 2 loker 2, jam 3 loker 3, jam 4 loker 4. Itu ibarat jam. Kalau dibuka bercahaya, loker 1. Ini lemari 1, berarti tanggal 10 bisa. 24 jam, loker 1 jam 1 bercahaya. Berarti di jam tersebut kita sedang beribadah. Loker 2 bercahaya juga. Di jam tersebut kita sedang beribadah. Kenapa bercahaya? Pertanyaannya, ada nggak kita sholat sampai 1 jam? Ada 1 jam. Ada? Nggak ada. Ada? Nggak ada. Paling nih muka-muka ibu-ibu ini taraweh ya. Yang 1 jam. Itu pun taraweh yang imamnya Syekh Valentino Rossi. Ngebut 200 km per jam. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Kadang lebih dulu makmum ruku, imam belum ruku, makmum dah ruku. Imam belum sujud, makmum sudah sujud. Cepat benar. Ditanya, kenapa sholat cepat sekali? Apa makmum bilang? Ayah Pak Habib, imamnya kelamaan. Saya pengen cepat sampai subuh. Akhirnya karena kelajuan imamnya itu, makmumnya ini nenek-nenek. Gigi tinggal 2. Akhirnya baca doa kepleset. Inna sholati wa Suzuki wa Yamaha wa Mamati. Nah, gara-gara imamnya Syekh Valentino Rossi. Bukannya sah, malah tidak sah. Sholat kita gak ada lama, cepat baca Quran aja. Berapa lama kita baca Quran? Normalnya lidah orang normal itu baca Quran 1 juz 20 sampai 30 menit. Ya betul Gus ya? 1 jam itu 20 sampai 30 menit. Normal. 1 juz. 1 juz itu maklum kok apa. 1 juz itu 20 sampai 30 menit. Normalnya ibu-ibu 1 juz berapa jam? 1 jam. Ya Allah. Itu 1 jam ngaji itu asam urat udah naik. Pulang lah betah. Betul? Betul. Di Pontianak itu ada Hubabah Anisa binti Yusuf Al-Haddad. Tahu? Nanti tim salawat. Itu Masya Allah, ini khusus tahu luar biasa, kekasih Allah. Dari jam 1 malam bangun tahajud sampai jam 8 pagi khatam Quran, baca 10 juz Al-Quran. Zikir nggak pernah kurang daripada 60.000 tasbih, 60.000 tahmid, 60.000 takbir, 124.000 sholawat. Bahkan Haji Deni itu udah sampai ke sana, sampai Masya Allah ta'ala. Itu Hubabah Anisa sampai sekarang. Umurnya berapa? 109 tahun. Masih 3 hari sekali khatam Quran. Orang-orang zaman sekarang, kamu sudah khatam Quran? Sudah, kapan? Sekali. Kapan? Dulu pas tahan. Ya Allah. Kita ini jarang ibadah berjam-jam. Maka saat buka lemari kosong, apa yang terjadi? Kata Imam Haddad, saking takutnya begitu buka lemari itu kosong, kalau bisa mati lagi ya. Cuman kita nggak bisa mati. Yang ada yang lama itu apa? Tidur. Betul? Tidur 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam. Apalagi puasa, sahur, habis sahur, bangun nggak bangun, setengah jam mau buka. Buat takjil, tidur terus. Lalu mandi, ada orang mandi di WC 3 jam. Nyuci, masak, ini kan amalan mubah. Maka biar dapat pahala, kata Imam Haddad, diniatkan.
Nah ini niat. Saya niat mandi biar saya niat mandi ini biar saya seger ngajinya. Saya seger cari nafkahnya. Saya semangat belajarnya. Saya tidak ngantuk ngajinya. Saya tidak ngantuk sholatnya. Saya niat masak, niat tidak ta'ala biar kuat sholatnya, biar kuat ngajinya. Selama ibu-ibu masak, selama ibu-ibu mandi, bahkan selama ibu-ibu tidur dapat pahala. Saya niat tidur biar nanti malam bisa bangun tahajud dan ngantuk. Tidur dapat pahala. Berapa jam tidur? 6 jam. 6 jam dapat pahala. Tidurnya dapat pahala. Kenapa? Diniatkan. Makan, niatkan makan. Jangan selfie. Selfie dulu, tapi selfie. Ya Allah. Niat dulu, saya niat makan, biar sholatnya, biar cari nafkahnya. Selama kita makan dapat pahala. Enak tidak? Enak. Oh, berapa jam tidur? 6 jam. Buka lemari 6 jam cahaya semua. Selamat di akhir. Oh, buka lemari selamat di akhir. Niat yang baik menyelamatkan orang di dunia dan juga di akhirat. Itu resep yang pertama. Ya Allah. Jadi mulai sekarang kita harus niat yang baik. Niat yang apa, Bu? Baik. Niat yang apa? Yang baik. Yang Baik. Jangan niat yang tak baik. Aku niat masak untuk calon suami aku yang kedua. Siapa yang bisa? Setuju, niat yang baik. Dan ingat, kata saya punya guru, maka lillahi yanmu wa yastamir. Semua yang karena Allah, niat karena Allah, dia akan berkembang. Wa yastamir dan akan terus menerus akan lanjut. Ini yang pertama. Dan yang kedua, yang terakhir sebagai penutup dari kami karena keterbatasan waktu, insya Allah habis ini kita akan break ya, yaitu kita harus tambah dekat dengan Allah alias takwa. Karena Allah sendiri yang menjamin dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia makhraj. Allah akan berikan dia solusi. Allah akan berikan dia jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia hadapi. Makhraj. Jadi biar kita nggak capek hidup kita begini-begini terus, jadi orang yang bertakwa. Dan yakinlah ibu-ibu sekalian, takwa nggak bisa didapatkan kecuali di majelis yang seperti ini. Nggak ada, apalagi di Hong Kong. Di mana? Mau nyari di Gundala, mana dapat? Gundala ya, betul ya? Hah? Mana kita naik itu? Hah? Gundala, nah, itulah dia pokoknya. Atau naik di apa? Teng. Hah? Teng. Ya itulah dia pokoknya. Maklum saya di Pontianak. Hanya dapat di sini. Di majelis taklim. Ustadz, Habib, ya di Hong Kong nggak ada majelis taklim kayak di Indonesia Pak Ustadz. Kalau di Indonesia itu setiap maghrib ada kajian, setiap malam ada kajian, ada majelis ilmu, ada majelis sholawatan, ada majelis fikih, ada majelis akidah, ada majelis tasawuf, ada majelis akhlak. Di Hong Kong nggak ada. Hanya nunggu Gus Yusuf datang ke Hong Kong baru bisa ngaji, atau Haji Dedi ya, yang kirim sholawat betul. Selainnya nggak ada. Sudah Allah permudah zaman sekarang. Allah kasih fasilitas. Nih, ada HP, ada yang kameranya 3, ada yang HP boba. HP boba, dua. Tadi didoain sama Gus Yusuf, iPhone 15 Pro Max. Ya Allah, apa 16 Pro Max? Kalau nggak ada 16 Pro Max, minimal 16 Pro Max. Sudah Allah fasilitasi, ada Instagram, ada TikTok, ada sini ya, ada Facebook. Ada. Oh, nggak bisa aplikasi itu. Saya nggak bisa, belum tahu. Ya pokoknya begitulah. Ada Instagram, ada YouTube. Kita bisa ngaji, kita bisa belajar dimanapun kita berada. Tergantung apa yang kita mau. Di YouTube ada guru saya Bu Yahya. Tadi pagi ngaji. Ada guru saya bin Sekap Baharun. Ada guru saya bin Novel Alistus. Enak. Di Instagram ada Gus Yusuf Al-Lampumi. Ya. Ada, tak saya sebut, nanti dikira promosi. Hah? Oh disebut ya. Follow Ali Al-Hidwan MPD. Apa MPD itu Pak Ustaz? Manusia paling budi.
Dudi itu bahasa Melayu, manusia paling terakhir maksudnya. Follow, wajib follow, share, subscribe, komen, tak follow. Tak follow ni apa? Sebom hidup. Dan situ kan ada semua konten guru-guru kita, bahkan ada dai-dai muda. Kitanya mau atau enggak? Karena ilmu ghidhaul qalbi, ilmu itu makanan hati. Makanya Imam Muslim kalau ngaji, habis ngaji itu kan biasanya kalau kita selesai ngaji baca apa? Subhanakallahumma ya. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, baca selawat penutup dan sebagainya, salat badan. Kalau beliau habis ngaji baca doa makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adza. Alhamdulillah di apa mana sakwana jalala minal Muslimin. Ditanya, Syekh, kok ini baca doa makan? Dia kan ilmu ini kan makanan hati. Kalau ada orang sakit, tak makan, tak minum, tak ada dikasih obat 3 hari, mampus nggak deh? Hah? Orang sakit, nggak dikasih obat, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum 3 hari, meninggal nggak? Ya meninggal, orang sehat aja, meninggal nggak kasih makan. Nggak percaya, coba aja. Resiko tanggung masing-masing. Sama dengan hati. Hati itu isinya ilmu. Ilmu adalah cara untuk menjadi orang yang bertakwa. Nggak dikasih makanan hati kita lebih daripada 3 hari, mati. Maka itu namanya hati yang mati. Orang yang hatinya mati, Yusuf, apa dia bilang? Oh, itu orang lain tuh, bukan saya. Itu si Anu tuh. Saya tak mungkin, saya kan orang soleha. Oh, itu si Anu tuh. Itulah tuh Yusuf tadi. Ceramah itu nggak mau salawat. Memang lah ibu ini nggak mau salawat. Memang pelit dia punya lidah ini. Masin kalau kata orang Malaysia. Tak dosa apa yang dia pakai itu. Padahal dia sendiri nggak sadar atas dosanya. Kenapa? Hatinya mati. Sholat, Allahu Akbar. Yang dia suka tuh imam yang Qul huwallahu ahad. Atau Qul a'udzu birabbil falaq. Atau Inna a'tainakal kautsar. Kalau imamnya Gus Yusuf, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Siapa yang undang beliau ini ya? Oh. Mulai panas, setannya muncul. Apalagi yang baca Yasin, hatinya mati. Betul apa tidak? Tapi jangan pula nanti habis ini baca Yasin semua sholat jamaah. Ya, juga ada hukum-hukumnya. Tapi orang yang hatinya mati itu nggak betah, dia majelis taklim aja nggak betah, bisul tumbuh di tubuh. Kalau nggak bisul, sakit gigi. Pagi ini ceramah, apa kepanasan dan sebagainya. Nah, itulah yang menyebabkan kita suka capek, hati capek, hati suka jenuh. Saya mau ngapain di dunia ini? Kenapa? Dia nggak ada tujuan, salah niat dia di dunia. Salah apa? Maka biar kita lillahi ta'ala jadikan aktivitas kehidupan kita ini semuanya harus semuanya harus jawab yang kompak harus kalau makan harus kalau minum harus kalau tidur harus kalau kerja harus ke pasar harus majelis taklim harus sholawatan harus ke masjid juga harus untuk suami harus kerjanya buat suami harus suaminya tidur aja di rumah lila nggak? Lila betul. Dan yang terakhir adalah Surat cinta. apa ini? Surat cinta. Apa nanti tunggakan hotel sudah 1.000 Baik. Apa ini? Baik, karena sudah ditegur tadi ya.
Nah ini saja yang saya sampaikan. 2 poin itu niatnya lillahi ta'ala, yang kedua harus bertakwa karena Allah. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan karena kita akan langsung masuk ke sesi berikutnya, yaitu sorban keliling sambil selawat dipimpin oleh Gus Yusuf. Nah, sorban kelilingnya apa? Oh, sorban di sini katanya. Saya kira ibu-ibu dipakein sorban gitu. Tapi saya bingung apa maksudnya sorban keliling ini? Sorban. Hah? Oh, aman. Insyaallah. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan. Ini langsung selawat ya? Ya. Gus Yusuf. Kita duduk bareng aja dulu.